Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa Dwi Rahayu. Saya biasa dipanggil dengan Anissa. Saya mahasiswa semester 7 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Nah, kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai sejarah kolonialisme, sejarah kemunculan uang, dan pemetaan dunia. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana cara mengontrol dunia itu? Ya, nah dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan yang namanya rupiah. Apa itu rupiah? Betul, rupiah itu mata uang Indonesia. Nah, rupiah itu bisa kita gunakan dalam pemberian gaji, interaksi jual beli, pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri hanya mengakui satu mata uang saja, yaitu mata uang rupiah. Nah, lalu dari mana rupiah itu ada? Ya, bank sentralnya di Indonesia itu namanya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu merupakan milik swasta, bukan milik pemerintah. Dengan hal itu, Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang mana bank itu mampu menetapkan berapa uang rupiah yang dapat digunakan yang digunakan ataupun dicetak di Indonesia itu. Nah, dengan hal itu kenapa Indonesia tidak mencetak uang sendiri secara banyak ketika mengalami pandemi seperti ini ataupun ketika mengalami krisis moneter? Kenapa ya? Ada yang tahu? Banyak dari kita yang berpikir jika Indonesia itu mencetak uang secara banyak dan terus-menerus, Indonesia akan mengalami inflasi. Padahal inflasi itu bukan satu-satunya akibatnya. Nah, lalu apa sih sebenarnya penyebab yang sesungguhnya itu apa? Yang menyebabkan Indonesia tidak mencetak uang itu sendiri? Ya, dolar Amerika Serikat. Masih ingat dengan dolar Amerika Serikat? Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang yang diakui oleh dunia perdagangan secara internasional. Nah, sehingga dalam perdagangan internasional hanya menggunakan alat ukur mata uang dolar Amerika Serikat. Bila nilai rupiah dicetak menjadi banyak ataupun terus-menerus, maka nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan merosot. Nah, pemerosotannya itu mengalami 2-3 kali lipat. Dengan hal itu, nilai dolar terhadap nilai rupiah akan mengalami kenaikan secara drastis. Akibatnya, harga impor barang harga impor barang akan mengalami kenaikan drastis. Nah, apalagi Indonesia itu tidak akan mampu meninggalkan yang namanya impor barang. Nah, dengan hal itu, apabila semakin banyak Indonesia mencetak uang dan semakin tinggi harga impor, maka Indonesia akan mengalami yang namanya krisis moneter. Seperti tahun 1998 itu. Itulah alasannya kenapa Indonesia tidak akan mencetak uang secara banyak ataupun terus-menerus untuk menangani sebuah kasus permasalahan seperti pandemi ini. Seperti itu ya. Lalu, ada yang tahu kenapa dolar Amerika Serikat bisa sekuat itu dalam dunia perdagangan internasional? Ya, awal mulanya itu dari perjanjian Bretton Woods tahun 1994. Nah, dalam perjanjian Bretton Woods tahun 1994 itu bertujuan untuk menjadikan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang dunia. Dengan mata uang Amerika Serikat yang menjadi mata uang dunia, nah, dengan hal itulah memudahkan Amerika Serikat untuk menentukan mata uang dalam dunia perdagangan internasional. Padahal, kalau kita pikir, Amerika Serikat sendiri tidak dapat mencetak uang dengan sendiri. Bank sentralnya Amerika Serikat itu namanya Federal Reserve, yang mana bank tersebut dimiliki oleh milik swasta, bukan dari pemerintah.
Hal itu sama dengan bank sentralnya di Indonesia. Lalu, pada perjanjian Bretton Woods tahun 1994 itu, siapa saja ya yang datang? Yang datang dalam perjanjian Bretton Woods tahun 1994 itu merupakan utusan dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Nah, Amerika Serikat sendiri merupakan pemenang pada Perang Dunia Kedua. Hal itulah yang menjadikan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang internasional atau mata uang yang dikenal yang digunakan secara mendunia. Hal ini juga mempermudah Amerika Serikat untuk melakukan liberalisasi perdagangan di seluruh dunia. Banyak sekali dari kita yang menilai sesuatu hal itu dengan uang. Seperti halnya kebutuhan itu dapat dinilai dengan uang, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Bahwa kita menganggap uang itu dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Padahal, jika kita bicara tentang uang, kita harus mengetahui dulu mengenai barter. Barter itu merupakan proses pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa, atau lain sebagainya. Nah, dalam dunia barter tidak menggunakan istilah yang namanya uang, melainkan pertukaran suatu barang tadi, barang dengan barang ataupun barang dengan jasa. Namun berjalannya waktu, dengan menggunakannya barter ini memunculkan beberapa masalah atau membuat kerumitan tersendiri bagi kita. Barter itu merupakan teori yang menjelaskan mengenai transaksi. Dengan hal itulah awal mulanya uang itu muncul. Dapat berfungsi sebagai penyimpanan nilai. Nah, salah satu barang yang dikatakan sebagai bentuk uang yaitu emas. Awalnya emas itu kan sebuah barang yang dapat bernilai, yang dapat digunakan sebagai uang. Namun emas itu tidak dapat digunakan kemana-mana, sehingga bank memiliki inisiatif untuk menjadikan emas itu membuat kertas sebagai gantinya uang emas itu. Nah, kertas itu sebagai bentuk bukti bahwa kita memiliki atau menyimpan emas di sebuah bank. Nah, sebuah kertas itu lalu ditukarkan lagi menjadi sebuah fiat. Fiat itu dapat kita gunakan untuk membeli suatu barang, atau fiat itu bentuk kertas. Nah, itu dapat kita gunakan dalam proses jual beli. Nah, kalau kita ingin menukarkan fiat di bank, kita bisa menukarkannya dengan bentuk uang. Lalu ada yang masih bingung, Bank Indonesia itu milik siapa ya? Nah, sebenarnya bank sentralnya dunia itu milik swasta, yang mana diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Nah, bank yang diberi wewenang untuk mencetak uang adalah Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Bank Federal Reserve. Nah, teman-teman, dalam dunia kerja itu sebenarnya bermuara pada apa? Ya, dalam dunia kerja itu sebenarnya bermuara pada uang. Nah, sebelum kita memahami bagaimana cara kerja dunia itu, kita memahami dulu bagaimana cara kerjanya uang itu. Ya, uang itu diciptakan untuk mengganti sebuah sistem yang namanya barter. Yang kadang sebenarnya sistem uang itu atau penciptaan uang itu sebenarnya penciptaan uang itu baik dan komprehensif. Namun pada perkembangannya dimanipulasi oleh sekelompok orang ataupun sekelompok keluarga yang menciptakan sebuah sistem jahat yang kita jalani hingga saat ini. Dan kita sendiri itu selalu bergantung padanya. Nah, keluarga itu namanya siapa? Keluarga itu namanya Rothschild. Mereka membentuk sebuah sistem pada abad 17 hingga abad 18. Simpelnya itu seperti ini. Nah, uang dicetak berdasarkan pertukaran logam mulia atau kita sebut dengan emas.
Karena emas tidak dapat kita bawa kemana-mana, tidak dapat kita pecah, bank memberikan kita sebuah kertas yang dilegalisasi dapat digunakan sebagai pengganti emas. Nah, kertas itu dapat kita gunakan untuk proses alat penukaran dalam jual beli, seperti itu. Di sini bank membuat sebuah peraturan bahwa 1 kilogram emas setara dengan 100 perak. Kemudian masyarakat menitipkan emas 1 kilogram untuk ditukar menjadi sebuah kertas yang nominalnya 100 perak. Masalahnya di sini bank tidak dapat komitmen dengan peraturan tadi yang telah dibuat. Bank dengan leluasa mencetak uang melebihi dengan batas emas yang telah disimpannya. Dengan hal inilah bank mencetak uang tanpa memperhatikan cadangan emas yang telah ada. Dengan beredarnya uang yang semakin banyak, maka nilai uang akan turun. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah inflasi. Awalnya tadi kita dapat menebus emas dengan 100 perak, sekarang kita tidak dapat menebus 1 kilogram emas dengan 100 perak, melainkan dengan 120 perak. Ini perbudakan modern dimulai hingga terjadi sampai saat ini dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Kita ingat kembali bahwa siapa sih tadi yang menciptakan uang? Nah, semua mata uang berpatokan pada dolar Amerika Serikat, yang mana dolar Amerika Serikat itu dicetak oleh Federal Reserve yang sebenarnya bukan milik pemerintah tapi milik swasta, kumpulan keluarga Rothschild dan kroni-kroninya. Dengan hal itulah dapat dikatakan bahwa dunia dikontrol oleh keluarga Federal Reserve. Federal Reserve mengontrol dunia dengan melalui uang, yang mana apa yang kita dapati, apa yang kita alami, apa yang kita peroleh, apa yang akan kita butuhkan dikontrol oleh Federal Reserve. Nah, kenyataan ini mau tidak mau kita jalani hingga saat ini. Bagaimana cara mengontrol manusia itu? Ya, cara mengontrol manusia itu sangatlah mudah sekali. Dengan membuat manusia bergantung pada uang, kebutuhan uang yang paling penting harus ditanamkan di benak manusia hingga awal-awal, hingga dini, seperti itu. Kan sebuah produk ataupun gaya hidup lalu promosikan di dalam media-media sosial yang digunakan oleh manusia. Gaya hidup itu menciptakan sebuah hutang. Nah, misalnya kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan fashion, kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, itu akan menciptakan sebuah hutang dan bunga bagi setiap individu yang hidup di dunia ini. Nah, dengan hal itu, lihatlah sekarang ini kompleksitas mulai muncul. Terdapat orang yang bekerja selama 24 jam. Sehari penuh mereka bekerja mencari uang, ada yang merampok untuk kebutuhannya, ada yang menjual diri, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan oleh manusia hanya untuk memenuhi sebuah kebutuhan uang. Itulah yang dinamakan dunia kerja bersumber dari uang, atau dunia kerja dapat dikatakan sebagai uang. Pada peta tahun 1990, peradaban pertama kali di dunia yaitu peradaban di Mesir. Nah, sedangkan kerajaan yang pertama kali ada di Indonesia yaitu Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 1990 banyak sekali terjadi konflik dalam negeri ataupun sebuah pertempuran antar negara ataupun antar pulau yang menyebabkan sebuah perpecahan dan berbagai masalah lainnya yang menyebabkan beberapa negara
mulai hilang dari peta dunia. Adapun beberapa negara yang mulai hilang dalam peta dunia yaitu 1. Peta Austro-Hungaria, 2. Uni Soviet, 3. Yugoslavia, 4. Republik Arab, 5. Jerman Timur, Ceylon, Sikkim, Persia, dan yang terakhir Sarakan. Nah, sebenarnya itu masih banyak lagi negara-negara yang mulai hilang pada tahun 1990-an itu, yang tadi akibatnya dari berbagai masalah yang ada. Nah, itu tadi yang dapat saya berikan penjelasan mengenai sejarah kolonialisme, sejarah kemunculan uang, dan pemetaan peta dunia pada tahun 1990. Nah, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.